kehidupan yang kita butuhkan. Bukan kita senang adalah lahir kembali lagi, tetapi kita senang itu adalah berbuat kebajikan dan juga menjaga badan, jaga wajah, jaga pikiran kita, bersiapkan diri supaya kita bisa lahir alam yang lebih layak buat badan, lebih layak buat ucapan, lebih layak lagi buat kebijaksanaan. Karena alam kebijaksanaan tidak mudah. Keyakinan, kepercayaan kita, hati-hati. Kita ingat ya bahwa nanti lihat mereka ada adatnya, adat makanan. Mungkin kalau lihat sederhana, kalau kita makanan kita semua alami itu banyak orang desa di dalam-dalam itu mereka makan cuma seperti nasi campur sama air, sama serai, cabai, sama garam. Itu mereka senang karena diajarkan tentang alami. Alami bukan miskin dan kaya. Alami itu bisa pakai semua hidup. Lalu makan bersama. Nah, bubur satu, nah, serai masing-masing pegang. Garam sama cabai taruh di satu piring. Apa terjadi? Satu nasi seperti bubur masuk dulu, setelah itu pakai serai taruh di garam sedikit, lalu kikit, jadi campur sama cabai. Nah, lalu orang tanya, apakah mereka miskin? Mereka bilang, ini paling enak. Karena lahir sudah makan itu. Dari lahir, beda sama keinginan. Kalau kita keinginan itu kan beda. Rasa ini dari itu yang cerita. Rasa ini yang ajak. Ini semua 5 orang. Semua satu bubur. Semua sare. Yang sama semua. Garam dan juga cabai rawit, gigit sedikit rasa. Dan lihat wajah mereka itu cantik. Cantik kenapa? Karena mereka itu hatinya nurut kepada hukum alam. Mereka makan sampai gede, tidak ada yang rasa kelaparan. Jangan lihat di mata, itu bukan kelaparan. Dan mereka bilang itu makanan alami yang berbuat kesehatan. Satu rumah sehat, satu kampung sehat, itu loh. Tidak ada penyakit dari makanan aneh. Nah, ini faktanya. Coba kalau kita berpikir sekarang itu makanannya mewah, rumah sakit penuh. Bedanya, nah, makanannya aduh bumbunya paling top, paling enak, restoran terkenal di mana-mana. Masalahnya satu sisi di belakang bayangan ada rumah sakit penuh sampai tidur di kolong-kolong. Coba kalau periksa CCPS kalau mau tahu, 99% itu adalah sakit yang tidak ada rumah sakit. Di mana itu? Karena rata-rata makanan. Maka hidup kita gimana cara supaya jangan terlalu kimia hidup kita. Inti jangan bunuh diri secara pelan-pelan. Nah, seperti kimia dalam agama Buddha ada loba dosa moha. Itu kan racun, bunuh diri sendiri. Benar nggak? Racun benar-benar itu adalah kesalahpahaman. Itu racun. Itu sedang bunuh diri sendiri. Emosi juga sedang bunuh diri sendiri. Kebodohan apalagi. Maka ajaran Sang Buddha itu sila samadhi panya keduniawian, sila samadhi panya dari kesucian kan beda. Seperti umat awam kita sedang menjalankan sila. Sila ini sila badan banyak, samadhi badan banyak, panya badan banyak. Tapi bukan sila hati. Samadhi hati, panya hati. Kalau sila samadhi panya dari kita ingat
kita selalu cari bahagia, padahal kita lenyapkan menderita doang. Setiap hari lenyapkan menderita saja. Fokus ke situ, jangan fokus ke bahagia. Kecewa lagi, kecewa lagi. Bahagia tidak ada yang kenal kita untuk selama-lama. Lapar makan selesai lapar, karena obat. Makan untuk jadi tubuh kita cepat rusak kalau tidak tahu cara makan. Maka pikiran, ucapan, perbuatan kita tolong entengkan. Sekarang banyak cerita menyakit nggak habis-habisnya. Sakit dari mana-mana nggak tahu. Nah, seperti perempuan sudah kata sayang banget wajahnya, pengen wajah itu cantik tidak cepat tua. Tetapi kan tahu sendiri kan wajah kita kan dari tanah, air, api dan angin. Coba dilengkapkan, disesuaikan dengan alam. Tua juga pelan-pelan banget, sakit juga pelan-pelan, kematiannya pelan-pelan, nggak dadak-dadakan seperti sekarang. Sekarang coba, seperti umat datang, Pak, kenapa kok saya apa wajah apa sih, wajah agak tua, balasan 40, betul kan? Nah, kenapa dihina diri sendiri? Kenapa nggak tawar ke bawah? Kenapa hati kita ini jelek? Hati jelek, wajah juga jelek, betul kan? Wajah jelek nggak terima, tetapi hati jelek terima. Berwajah ini dari hati, bukan dari sini. Ini cepat tua karena hatinya mungkin juga kebakaran oleh kebencian, kemarahan atau keemosian. Itu kan panas di dalam juga udah berapa, panas di luar berapa lagi, itu menjadi kebakar. Kemarin Bante lihat umat Bante juga di museum itu ketemu dulu juga jadi anak muda-mudi Pudimeta, ketemu lagi. Nah, lumayan. Dulu lihat, kalau saya lihat dia paling cantik muda-mudi Pudimeta, nyaman Pantewin. Lihat sekarang, kan? Tapi juga tahu memang dia di belakang ini agak sedikit memang lumayan orangnya cantik, tetapi tidak menjauh dengan emosi. Cantik sama emosi kayak pasangan deh. Kenapa cantik harus marah-marah gitu bahasa? Suka emosi. Apalagi sekarang ada sedikit menyakit di tubuh. Lihat wajah itu, saya pernah tahu orang ini dari 20 tahun yang lalu. Sekarang 20 tahun kemudian. Kan lihat wajah begini, seperti lihat umat sehari begini, lah tua sama tua begini jadi ketahuan kan. Beda sama 10 tahun sekali, nggak lihat setiap hari begini. Benar-benar loh. Kalau siapa yang banyak pikiran tuh niat aja setiap hari cepat tua beda. Itu melukikan diri sendiri. Maka Sang Buddha bersabda bahwa metta, cinta, kasih sayang. Kemarin di Purwakarta, Bante ketemu anak angkat Bante dari Pekanbaru itu, si Metta itu udah gede datang sama papa. Waktu Bante ambil dia dari kandungan bulan 8. Masih di kandungan, Bante suruh papa didanakan imani mayang Bante Metta dana nih. Dana saya kasih nama Metta dari kandungan. Pak juga lahir perempuan, untungnya nggak salah. Nah, kalau cowok saya juga bingung juga, sudah terlanjur Metta. Nah, sejak dia lahir 1,6 kilo, ketemu kemulin lebih gede daripada saya, dari 1,6 kilo. Kecil orangnya. Kembali datang sama papa ketemu Bante. Dengan untungnya tidak buang. Biasa kan mau buang, saya bilang jangan buang deh, kasih Bante aja segitu. Baik juga diambil, tidak baik juga diambil. Kita jalan tangan. Ternyata dia besar dan juga dia nggak sakit apa-apa. Hebatnya. Gemuk sekarang. Ketemu lagi di kebun sudah 20 tahun, 23 tahun kemudian. Setelah Bante angkat jadi anak angkat. Nah, itu karma baik. Tidak selalu ada loh, diambil sejak di kandungan. Maka hidup kita hati-hati ya, badan, batin. Harus jaga dodonya. Seperti dokter lihat betadin, piku lihat kesabaran.
Ya, anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sakarang ewa mewaito dinang petanang upakapati icitang baditang tumhang kipamewa cemicantu sabhe purentu sangkapa janto panaraso yatha manisyo tiraso yatha tiyo vivacantu sambaro ko vinan satu mate bhavan yo sukhi dengkayuko bhava abhivadhana sirin jangguan dhamma jantaro dhamma wadanti ayu anu sukhang bhalang ayudo parado thiro wanado batipanado Antametawi sugaso digan setiem ayunatawa balang wanai sukan capati panado ya swahuti yadhayatu papasati tiapawatu sapamanggalang samadewatan sampabhutan upawena sadasotin bhavantu te bhavatu sampamanggalang rakantu samadewatan sampathammanupawena sadasotin bhavantu te bhavatu sampamanggalang rakantu samadewatan sanghanupawena sadasotin bhavantu te Rahang sama sambuddho bhagawan buddhang bhagawantang abhivademi swagato bhagavata dhammo dhamma namasami supatipanno bhagavato sawanga sangko sanghang namami sabhe satta bhavantu sukhitata semoga semua makhluk hidup berbahagia.